halo teman-teman semua, khususnya sahabat guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Toli-Toli, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di video kali ini saya bersama rekan sejawat saya yang nantinya Ibu Fitriani akan menjadi objek pengamatan saya. Nah, baik, kita langsung saja menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Nah, Ibu Fitri, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Itu tentunya kegiatan pra-observasi di sini, Bu Fitri, itu punya tujuan. Tentunya dari kegiatan ini diharapkan Ibu Fitri nanti akan lebih percaya diri lagi, lebih siap lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Iya. Nah, Ibu Fitri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh, Ibu Fitri? Iya. Iya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu Fitri capai pada pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran berikutnya, yang pertama yaitu melalui tayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi produsen, konsumen, dan dekomposer dalam sebuah rantai makanan sederhana. Kemudian yang kedua itu melalui diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat menjelaskan hubungan makan dan dimakan antar organisme dalam suatu rantai makanan. Iya, nah terima kasih. Kemudian kalau untuk area pengembangan yang akan Ibu kembangkan kepada peserta didik itu nantinya seperti apa? Boleh Ibu jelaskan? Insya Allah untuk area pengembangannya saya akan menekankan pada keterampilan peserta didik, karena nantinya peserta didik akan melakukan observasi. Berarti ini apa ya, pembelajarannya ini berbasis masalah ya, ada masalah yang ingin dibicarakan secara bersama-sama oleh murid melalui kegiatan kelompok ya, diskusi kelompok kecil ya. Selanjutnya kalau model pembelajaran yang digunakan pada pembelajarannya Ibu Fitri, model pembelajarannya apa? Untuk model pembelajarannya, karena di sini akan memecahkan suatu masalah, jadi saya menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Oh iya, PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, kalau untuk strategi yang dilakukan nantinya seperti apa, Ibu Fitri? Untuk strateginya, insya Allah saya akan mengedepankan kepada pembelajaran berdiferensiasi. Iya, tentunya ini nantinya berarti akan sebelumnya melakukan asesmen awal ya, untuk memetakan kesiapan belajar murid. Nah, kalau untuk penilaian yang digunakan pada pembelajarannya Ibu, penilaian apa? Untuk penilaian saya menggunakan penilaian sumatif dengan penilaian sikap. Nanti penilaian sikapnya nanti kita ambil di kelompok di waktu diskusi tersebut. Iya. Kalau sumatif dikasih soal-soal gitu. Iya. Jadi seperti itu ya penilaian yang akan Ibu gunakan. Kemudian boleh tahu sasaran kelas nanti yang Ibu ajarkan? Iya. Untuk sasarannya itu kelas 5. Iya, kelas 5. Kemudian pada jam berapa Ibu? Jam kedua setelah jam istirahat. Ya. Kalau boleh tahu hari pelaksanaannya hari apa? Hari Sabtu. Oh iya. Iya. Jadi sasaran kelas 5, kemudian jam kedua dan hari pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan. Ya, mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup Ibu Fitri. Saya hanya ingin tahu saja itu arah nanti kegiatan pembelajarannya Ibu Fitri, karena nanti yang saya amati dan yang saya pantau itu adalah berkaitan dengan hal yang itu tadi. Iya, dan saya harapkan nantinya di hari Sabtu
itu mendatang, pelaksanaan observasi ya yang Ibu akan laksanakan itu pembelajarannya bisa lebih maksimal. Kemudian apa yang Ibu guru harapkan dapat tercapai dan apa yang sudah Ibu rencanakan seperti yang tadi terkait tujuan, model, strategi, semuanya dapat tercapai dengan harapan Ibu Fitri. Nah, saya harap semua bisa saya amati, bisa saya catat. Nanti setelah observasi nantinya setelah itu kita akan melakukan yang namanya kegiatan pasca observasi. Nah, terima kasih Ibu Fitriani. Nah, demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan pra-observasi saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Fitriani. Dan sampai jumpa pada kegiatan observasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada hari ini? Baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar hari ini tentang alam dan makhluk hidup, sebaiknya kita berdoa sebelum belajar dahulu. Oke, yang hari ini pimpin doanya adalah Ainun. Ayo Ainun nak, pimpin doanya. Teman-teman mari kita berdoa sebelum belajar. Senang sekali bertemu kalian hari ini, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hasan yang masuk kenapa? Oh, sakit. Jadi mari kita berdoa sama-sama supaya teman kita Hasan dan Fatur diberi kesembuhan, supaya cepat bergabung dengan kita di sini untuk belajar. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu Guru akan menayangkan di sini ada gambar emosi, ya, gambar emosi. Sudah dilihat? Lihat semua. Nah, di sini pertama kira-kira ini perasaannya bagaimana ini? Cemberut. Nah, kalau ini mengantuk. Kalau ini kalau ini marah. Kira-kira di sini ada begitu perasaannya? Ada yang mengantuk, ada yang cemberut. Nah, suasananya hari ini semua semangat ya, semangat. Jadi sebelum kita belajar, mari kita membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Jadi anak-anak sekalian ada pendapatnya. Pertama, kesepakatan apa yang harus kita kesepakati? Nah, apa nak? Iya, menghormati guru. Yang kedua apa lagi siapa? Membersihkan kelas saat belajar. Oke, yang lain nak bisa? Membersihkan kelas. Membersihkan ya, menjaga kebersihan kelas bisa. Nah, menjaga kebersihan. Siapa lagi? Ada lagi? Jadi itu kesepakatan kelas hari ini. Oke. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang sebuah misteri alam yang sangat menarik, ya. Apakah kalian tahu semua makhluk hidup ini saling berhubungan satu sama lain? Tahu? Nah, hubungan ini disebut dengan rantai yang tidak terputus, ya. Nah, kita akan mencoba mengungkap misteri rantai materi ini bersama-sama, ya. Oke. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk memahami bagaimana
lain ya. Kemudian tujuan kita mempelajari ya, ada tujuan kita mempelajari materi ini. Disebut tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, melalui tayangan video nanti kalian dapat mengidentifikasi produsen, konsumen, dan dekomposer dalam sebuah rantai makanan sederhana. Yang kedua, melalui diskusi kelompok kecil nanti kalian dapat menjelaskan hubungan makan dan dimakan antar organisme dalam rantai makanan ya. Jadi sekarang siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Ada ya? Di sini dijelaskan rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu ya. Kemudian di sini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah ya, di sawah. Itu yang pertama itu padi dimakan tikus. Jadi padi itu dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular ya. Kemudian ini ada lagi, ular itu dimakan oleh burung elang ya. Kemudian nanti burung elang nanti mati, maka bangkainya diuraikan kembali oleh jamur menjadi humus. Humus itu yang akan kembali menyuburkan tanaman padi ya. Jadi itu namanya rantai makanan. Nah sekarang ibu guru akan membagi kalian menjadi kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Oke. Bagian sini satu kelompok, bagian sini satu kelompok, bagian sini satu kelompok. Berarti 3 kelompok. Ya. Oke anak-anak, setelah kita tadi mengerjakan postes, ibu guru ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri materi ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang rantai makanan. Iya, tentang rantai makanan. Kalian sudah tahu contoh-contoh semua ya, dan termasuk rantai makanan. Tadi ada ini, rantai makanan pada ekosistem di sawah. Ya, kemudian ibu guru harap materi ini kalian terus ulang-ulang di rumah. Kalau ada kesulitan atau yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kembali di pertemuan berikutnya ya. Jadi ibu guru akhiri untuk hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami. Jadi sebelum kita pulang berdoa dulu ya. Dipimpin kembali oleh teman kalian Ainun ya. Ainun, pimpin doanya nak. Teman-teman, mari kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya. Ya, alhamdulillah. Semoga kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu Fitriani, kegiatan kali ini adalah merupakan kegiatan pasca observasi. Ini merupakan kelanjutan dari kegiatan kita yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi yang dimana
saya secara langsung mengamati Ibu Fitriani untuk melakukan proses pembelajaran kelas. Nah, tentunya pada kegiatan ini ada tujuan yang ingin kita capai. Ini terkait kegiatan observasi ya. Ya, ada banyak hal yang ingin kita bicarakan di dalam kegiatan pasca observasi ini. Nah, Ibu Fitriani, sebelum saya melangkah ke beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, boleh saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan, atau bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi sebelumnya? Alhamdulillah Bu, saya merasa sedikit puas. Kenapa sedikit puas? Karena masih banyak hal-hal yang menurut saya belum sempurna, gitu Bu. Ya, kemudian ya, Ibu merasa belum masih sedikit puas ya, berarti masih sedikit, berarti belum masih banyak yang mau dikembangkan. Kemudian Ibu juga masih belum sempurna ya, merasa belum sempurna dalam melakukan kegiatan observasi kemarin. Kemudian Ibu Fitri, kalau saya bertanya lagi, bagaimana perasaannya Ibu ketika saya berada di dalam ruangan Ibu mengamati Ibu pada saat mengajar? Nah, yang pastinya itu Bu, pasti deg-degan dan gugup ya, karena ada seseorang yang mengamati kita sedang melakukan proses belajar mengajar. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, begitu ya. Ya tentunya kita pasti ada rasa deg-degan ketika diamati oleh seseorang. Ya, jadi seperti itu ya perasaannya Ibu, merasa deg-degan ketika ada supervisor yang berada di dalam ruangan. Nah, boleh Ibu ceritakan kembali proses terkait pembelajaran kemarin, maksudnya refleksi dari pembelajaran ini. Untuk proses pembelajaran kemarin itu, alhamdulillah saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Saya kemarin itu saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya juga sudah melaksanakan proses pembelajaran dan diferensiasi Bu, terutama dalam proses, karena kemarin itu saya mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan gaya dan minat belajar mereka. Iya, bagus sekali Bu ya. Ibu sudah melakukan proses pembelajaran kalau menurut saya dengan baik, karena terkait dengan rancangan pembelajaran Ibu ya. Melakukan seperti itu pembelajaran Ibu sudah lakukan. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan pembelajaran sosial. Selanjutnya Ibu juga sudah melakukan modeling siswa dalam kelompok kecil. Kemudian pertanyaan lagi, kalau model pembelajarannya Ibu, boleh saya sampaikan lagi model pembelajaran yang Ibu lakukan? Kemarin itu saya menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Kemudian saya rasa itu sudah terlampaui Bu, karena sudah sintak-sintaknya sudah terlampaui, dan peserta didik juga pun sudah mengikuti proses belajar mengajar dalam sebenarnya. Jadi model pembelajaran di sini sudah terlaksana, saya juga sudah ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Fitri, adakah hambatan-hambatan yang dirasakan dalam proses pembelajaran kemarin? Hambatannya itu mungkin ada di persiapan dia, karena pemasangan proyektor itu dimulai pada saat jam pelajaran, jadi sangat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, sehingga
selesainya itu kurang maksimal. Iya betul sekali Bu. Ya, tentunya waktu Ibu tersita ya, waktu yang sudah yang sudah dirancang di RPP dengan alokasi yang sudah diatur di kegiatan awal, kegiatan dan akhir. Tentunya itu waktu itu tersita di persiapan yang Ibu lakukan. Ya. Kemudian kalau selain itu apakah ada hambatan lain? Hambatan itu ada pada siswa Bu. Masih banyak siswa atau peserta didik yang belum berani menyampaikan pendapatnya. Cuma 1-2 orang itu terus saja yang berani menyampaikan pendapat. 1-2 orang ya. Ya saya juga sudah amati kemarin itu yang lebih dominan yang ini ya, yang mahir, yang pintar, itu terus saja sesuanya. Iya, tidak adanya keaktifan secara menyeluruh di dalam kelas. Siswanya itu saja yang selalu aktif, bertanya, kemudian Fitri, ya, oke. Nah, tadi saya sudah tanyakan hambatan-hambatan yang ada pada kondisi pembelajaran Ibu. Kira-kira menurut Ibu Fitri apa sih alasan Ibu Fitri sehingga hambatan-hambatan itu bisa terjadi? Kalau hambatannya barangkali saya kurang memaksimalkan ke siswa Bu ya. Saya cuma bertanya siapa yang mau menyampaikan pendapat. Yang saya tidak memberikan kesempatan kepada semua siswa. Jadi yang berani saja yang menyampaikan pendapat itu saja yang berbicara. Yang lainnya itu merasa nyaman-nyaman saja karena cuma ditanya siapa yang berani mengeluarkan pendapat. Oh gitu. Ya, betul sekali Bu ya. Tentunya anak-anak itu tidak seperti tidak termotivasi ya untuk menyampaikan pendapatnya karena pertanyaan ini ya seperti barangkali suka saya dengar. Kemudian itu tadi alasannya. Apakah ada alasan lain selain itu? Kemudian Bu Fitri, menurut Ibu dari alasan itu ada tidak solusi yang dapat Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan itu supaya bisa tidak terjadi seperti yang terjadi pada waktu pembelajaran. Barangkali untuk yang siswa tadi itu barangkali saya akan kedepannya saya akan merujuk satu-satu anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya sehingga bukan cuma itu saja yang melakukan pendapat bisa langsung diberikan kesempatan satu persatu untuk melakukan pendapat. Iya. Kemudian itu tadi untuk pemasangan proyektor, Iya. Ada juga ya. Barangkali insya Allah ke depan saya akan sebelum yang pelajaran dimulai itu saya akan meminta bantuan atau minta tolong kepada operator untuk memasang proyektor tersebut sebelum yang pelajaran dimulai. Karena terus terang saya belum mahir untuk memasang proyektor. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Ibu saya juga sependapat itu seharusnya dilaksanakan sebelum dimulainya pembelajaran ya, supaya waktu yang sudah dirancang itu tidak tersita ruang misalnya. Nah, Ibu Fitriani, boleh saya tahu kapan rencana Ibu untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran Ibu? Insya Allah pembelajaran selanjutnya Bu, saya akan menerapkan hasil dari evaluasi yang dari pertemuan kemarin. Iya. Pertemuan selanjutnya itu kalau boleh tahu kapan ya? Hari Sabtu Bu. Hari Sabtu. Hari Hari Sabtu tanggal 21. Oh Sabtu ya Sabtu ini.
Kemudian apa yang menurut Ibu Fitri yang perlu dikembangkan tadi untuk perencanaan Ibu ke depan? Boleh Ibu sampaikan? Yang perlu dikembangkan lagi itu Bu, Iya. barangkali ini proses pembelajaran berdiferensiasinya Bu, yang Diferensiasi, kemudian sosial, pembelajaran ya pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya harus itu saja dulu. ditambah tadi itu ya keaktifan siswa Ya, ya. Nah, jadi Ibu kedepannya insya Allah akan mengembangkan rencana Ibu ke depan akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi maksudnya di sini seperti yang Ibu sampaikan tadi apa terkait dengan kontennya, diferensiasi konten dan proses dan Ibu akan lakukan di dalam kelas. Kemudian Ibu juga pengembangannya nanti akan rencananya nanti akan mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya bagaimana mengaktifkan siswa ya, dalam proses pembelajaran. Iya, jadi Ibu Fitriani Ibu Fitriani juga sudah menyampaikan rencana Ibu itu insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu pada tanggal 21 ya, insya Allah tidak lama lagi ya Ibu akan melakukan perubahan atau perencanaan untuk melakukan perubahan pembelajaran. Jadi Ibu ya, jadi Ibu Fitriani dari obrolan kita pada hari ini ya saya sudah bisa dapatkan inti dari pembicaraan kita. Ibu Fitriani tadi itu sudah menyampaikan hambatan-hambatan yang terjadi, kemudian solusi apa yang Ibu Fitriani akan lakukan ya pada pembelajaran berikutnya. Itu tadi contohnya tadi Ibu Fitriani akan mengembangkan contohnya salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya tentunya di sini sebelum Ibu Fitriani melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Fitriani tentunya akan melakukan pemetaan ya pemetaan dan dalam pemetaan ini Ibu Fitriani nanti akan memetakan bagaimana apa minat dan belajarnya. Kemudian di situ juga Ibu Fitriani lebih memperhatikan kesiapan belajar ya, agar nantinya pada diferensiasi prosesnya kemudian produk ya, yang akan diberikan kepada mereka itu lebih berpihak pada kebutuhan mereka ya, kebutuhan belajar mereka. Kemudian pembelajaran sosial emosional juga Ibu Fitriani sudah lakukan ya, Ibu Fitriani juga sudah lakukan, tinggal dimaksimalkan mungkin dimaksimalkan di ini ada yang namanya relaksasi stop, kemudian menanyakan kesiapan siswa dalam pembelajaran, apakah mereka sudah siap, bagaimana perasaan mereka mengikuti pembelajaran. Nah, itu dari saya kalau untuk pembelajaran sosial emosional dan keaktifan siswa ya, saya sependapat dengan Ibu Fitriani. Kalau memang hanya mengatakan kepada murid siapa yang itu kan pertanyaan sepertinya ada saling mengharap dari murid untuk teman-temannya tidak usah saya menjawab, yang lain saja karena bukan namaku juga yang ditunjuk. Jadi saya sependapat dengan Ibu Fitriani. Ibu Fitriani akan merencanakan dengan cara menunjuk ya, bagaimana cara Ibu Fitriani menunjukkan itu dengan cara menunjuk nama ya, menunjuk nama atau menyebutkan nama dari murid yang Ibu akan tanya, yaitu kemudian masalah waktu ya,
saya juga memang sebenarnya kita harus pintar-pintar di dalam memanfaatkan waktu yang ada. Itu kalau masalah proyektor dengan ya proyektor ya dengan segala macam perangkat ya, itu kan memang itu bukan proses yang bisa dimasukkan dalam pembelajaran. Itu dia harus dilakukan sebelum pembelajaran, apakah pada jam istirahat atau pada sebelum pembelajaran masuk di dalam kelas kan pada pagi harinya ya, itu perlu persiapan, tentunya perlu persiapan matang lah dalam melakukan pelaksanaan melakukan proses. Jadi itu saja umpan balik dari saya, Ibu Fitriani. Semoga kedepannya apa yang sudah Ibu rencanakan pengembangan pembelajaran tadi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya itu kedepannya bisa terlaksana, dan apa yang sudah Ibu harapkan nantinya akan tercapai pada pembelajaran. Ya di hari Sabtu nanti boleh ya saya mengamati kembali pembelajaran Ibu pada observasi kedua, ya boleh ya. Iya, jadi mungkin ini saja hasil percakapan kita pada hari ini. Mudah-mudahan tadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat terwujud. Saya akhiri saja pembicaraan kita dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Fitriani.